menjatuhkan pidana penjara. Oleh karena itu terhadap terdakwa Nicholas Ganus selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan. Kita tadi sudah mendengar sendiri secara seksama karena persidangan terbuka untuk umum. Untuk terkait dengan tuntutan dari penuntut umum, maka kami selaku penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan kami. Memang di Desa Golowontong ada penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa yang menjabat, yaitu Nicholas Ganus alias Niko. Kepala Desa Golowontong, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nicholas Ganus dituntut hukuman penjara selama 6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut terungkap dalam isi tuntutan yang dibacakan oleh Kasubdivdum Witsus Kajari Manggarai, Julian Tommy Anugrah Esa di ruangan sidang Pengadilan Tipikor Kupang pada hari Selasa 13 Agustus 2024. Seperti diketahui, Kepala Desa Golowontong Nicholas Ganus telah melakukan tindakan korupsi dana desa tahun 2020 sampai 2022 menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 2 miliar lebih. Menyatakan terdakwa Nicholas Ganus alias Niko dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 per 1 KUHP sebagaimana dakwaan sidang penuntut umum menjatuhkan pidana penjara. Oleh karena itu terhadap terdakwa Nicholas Ganus selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menghukum terdakwa Nicholas Ganus alias Niko untuk membayar uang pengganti sebesar 2.047.998.014 rupiah, 37 sen dengan ketentuan jika terdakwa Nicholas Ganus alias Niko tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap, maka harga bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa Nicholas Ganus alias Niko tidak mempunyai harga benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka tidak dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. 4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menyatakan barang bukti sebanyak 308 barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Dan 1 buah sertifikat hak milik nomor 00559 tanggal 10 Juli tahun 2023 atas nama Nicholas Ganus seluas 10.160 meter persegi dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai sebagian pembayaran uang pengganti. 7. Penetapan barang bukti berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai sebagian pembayaran uang pengganti. 8. Menetapkan agar terdakwa Nicholas Ganus alias Niko dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar 10.000 rupiah. Untuk demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Taala memberikan keyakinan hati dan kekuatan iman kepada majelis hakim pengadilan pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A di Kupang dalam memutuskan perkara ini sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Ditandatangani penuntut umum Riko Budiman, Julian Tommy Anugrah bersama tanggal ini. Saudara dituntut 6 tahun itu dengan denda dan uang ganti sekitar 2 miliar. Terhadap tuntutan tersebut, saudara bisa mengajukan nota pembelaan atau meminta kepada penasihat hukum saudara untuk membuat nota pembelaan. Nah, silakan ke penasihat hukum. Ya,
statementnya buat kapan atau minggu ya. Pak Renol, sebagai kuasa hukum Bapak Niko, setelah mendengar tuntutan jaksa, apa yang mau disampaikan? Kita tadi sudah mendengar sendiri secara seksama karena persidangan terbuka untuk umum. Untuk terkait dengan tuntutan dari penuntut umum, maka kami selaku penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan kami terhadap tuntutan tersebut. Terkait tuntutan 6 tahun penjara, menurut Bapak sebagai kuasa hukum seperti apa nih? 6 tahun ini? Ya, itu kan semua kewenangannya penuntut umum. Jadi yang memutuskan adalah majelis hakim. Jadi kami siap untuk mengajukan nota pembelaan. Nanti tergantung dari majelis hakim putus yang punya kewenangan memutuskan. Terima kasih. Kalau Bapak mau komentarnya seperti apa terkait dengan tuntutan terhadap Bapak? Saya mengikuti penasihat hukum. Ya, Bapak. Siap. Terima kasih Bapak. Siap. Siap, makasih. Selamat pagi Pak Yulian. Siap, selamat pagi. Pada saat ini kita sedang berada di pengadilan Tipikor Kupang. Betul. Dalam rangka sidang salah satu kasus dana desa, korupsi dana desa. Betul. Yang dilakukan oleh salah satu kepala desa di Kabupaten Manggarai Timur. Atas nama terdakwa siapa Pak? Atas nama Nikolaus Ganos alias Niko. Niko Pak. Bapak bisa menjelaskan terkait dengan keterlibatan kepala desa tersebut sehingga ditetapkan sebagai terdakwa pada persidangan. Jadi di sini memang di desa Golowontong ada penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa yang menjabat, yaitu Nikolaus Ganos alias Niko, yang dilakukan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Jadi mengapa kami tetapkan dia sampai menjadi tersangka dan akhirnya bisa disidangkan di Kupang hari ini? Jadi karena pencairan dana desa ini, khususnya dana desa pada periode 2020 sampai 2022, yang memegang langsung adalah kepala desanya sendiri, yaitu terdakwa Nikolaus Ganos alias Niko. Jadi tidak dipegang oleh bendahara atas permintaan dari Nikolaus Ganos alias Niko sendiri kepada bendahara. Jadi selama pencairan terkhususnya dana desa, yang mengelola sendiri adalah terdakwa Nikolaus Ganos alias Niko. Jadi selama dia mengelola uang tersebut, banyak kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa Golowontong tahun 2020 sampai 2022 banyak yang tidak sesuai, dan ada beberapa item yang tidak selesai dikerjakan. Seperti itu. Pak, nilai kerugiannya berapa Pak? Nilai kerugian kemarin berdasarkan laporan audit Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur kurang lebih 2.147 juta sekian. Besar juga ya? Ini cukup besar nilai kerugian Pak. Yang bersangkutan menggunakan untuk apa sepengetahuan Pak jaksa? Dari hasil penyidikan penuntut umum dan fakta di persidangan kemarin, kebanyakan memang terdakwa mengaku uang tersebut digunakan untuk kegiatan kebutuhan pribadi sehari-harinya. Jadi uang itu habis digunakan sehari-harinya. Itu atas keterangan terdakwa sendiri pada persidangan. Dari nilai 2 miliar, apakah ada pengembalian dari terdakwa? Untuk sementara yang kami sita ada satu sertifikat tanah di desa wilayahnya di Kabupaten Manggarai Timur. Itu seluas 10.100 sekian, saya lupa. Itu sudah kami sita, dan juga ada pengembalian juga sekitar uang 20 juta rupiah yang sudah diserahkan ke kejaksaan untuk disimpan di rekening kejaksaan, dan nanti akan dibayarkan untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Pak, terkait dengan tuntutan 6 tahun penjara Pak. Iya. Pertimbangan seperti apa sehingga bisa tuntut terdakwa 6 tahun penjara? Baik. Jadi penuntut umum cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Riau ini berdasarkan pedoman nomor 1 tahun 2019 dari Jaksa Agung Republik Indonesia
tentang tuntutan tindak pidana korupsi dan pidana korupsi. Jadi berdasarkan pedoman tersebut, karena kerugiannya juga cukup besar dan sesuai dengan pedoman tersebut, jadi berdasarkan petunjuk pedoman tersebut, kami menuntut selama 6 tahun dan denda 100 juta dengan jika tidak bisa membayar dipidana selama 6 bulan, dan jika tidak bisa membayar uang pengganti akan subsidiar pidana penjara selama 3 tahun. Itu sesuai dengan pedoman nomor 1 tahun 2019 dari Jaksa Agung Republik Indonesia. Pak, dari tuntutan tersebut, apakah sudah dipertimbangkan dengan pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu aset maupun uang? Baik, berdasarkan dengan pedoman nomor 1 tahun 2019, karena pengembalian sementara yang kami lihat masih kurang, maka berdasarkan pedoman nomor 1 tahun 2019, tuntutan yang sesuai dengan pengembalian sementara adalah 6 tahun dari pengembalian yang belum range-nya kalau tidak salah yaitu di kisaran 0 sampai 25% kalau di pedoman nomor 1 tahun 2019 tersebut. Jadi berdasarkan range 0 sampai 25% tersebut, maka tuntutan sesuai pedoman adalah kurang lebih 6 tahun. Pak, dalam pemeriksaan sebelum memasuki tahap tuntutan, apakah pihak-pihak lain turut diperiksa? Kalau turut diperiksa sebagai saksi, siapa saja yang dihadirkan dalam persidangan sebelumnya itu? Jadi sesuai dengan petunjuk majelis hakim, terutama ketua majelis hakim, jadi kami untuk pemeriksaan saksi ada 41 saksi yang terlampir dalam berkas, tetapi sesuai dengan petunjuk ketua majelis meminta pada poin-poinnya saja, yaitu ada 12 orang, yaitu mulai dari perangkat desa, kemudian ada camat, juga ada kasih PMD juga, ada kontraktor juga, dan juga ada Kadis PMD Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih Pak, bisa sebut nama dan jabatan Pak. Nama saya Julian Tommy Anugrah SH sebagai PLH Kasubsi Tindak Pidana Umum dan Pidana Khusus pada Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Riau. Terima kasih Pak kebersamaan kita pagi ini.